Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Syukriya Katjo, STMT, selaku dosen mata kuliah Teknologi Bahan Konstruksi Universitas Sulawesi Barat, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kita haturkan buat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan video ini untuk mengajak teman-teman mengetahui tata cara pencampuran bahan dasar beton. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu yang ada, langsung saja kita masuk proses pencampuran dari bahan dasar beton itu sendiri. Tapi sebelumnya, proses pencampuran bahan dasar beton, karakteristik yang direncanakan dari beton segar dan kekuatannya. Ketika beton segar tentu akan ada kemudahan dalam proses pencampurannya. Saat ini, aktif yang mengeras dan dapat dikerjakan akan sulit untuk mencapai kekuatan tekan beton tinggi. Penilaian agregat mempengaruhi sifat-sifat beton yang dihasilkan dengan mencampurkan agregat kasar dengan agregat halus, memperhitungkan gradasi. Agregat menempati lebih dari 70% dari volume beton, sangat mempengaruhi karakteristik beton segar. Pada umumnya, pembuatan beton di Indonesia menggunakan agregat alam dalam bentuk agregat kasar dan agregat halus. Namun, gradasi agregat tersedia tidak seragam untuk masing-masing lokasi. Desain campuran beton diatur dalam SKSN T15 tahun 1990-03 memberikan syarat bahwa agregat harus terdiri dari 4 zona dan agregat kasar. Baiklah, sebelum masuk proses pencampuran bahan dasar beton, persiapan sebelum penuangan beton dilakukan terlebih dahulu harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ruangan yang akan diisi beton harus bebas dari kotoran yang mengganggu. Yang kedua, untuk memudahkan pembukaan cetakan, permukaan bagian dalam cetakan dapat dilapisi dengan bahan khusus seperti lapisan minyak mineral, lapisan kimia atau foam release agent, atau lembaran poliureten. Kemudian yang ketiga, dinding pasangan bata yang bersentuhan langsung dengan beton harus dibasahi dengan air sampai jenuh. Yang keempat, tulangan harus bersih dan bebas dari lapisan penutup yang dapat merusak beton agar mengurangi ikatan antara beton dan tulangan. Yang kelima, air yang terdapat dalam ruangan yang diisi beton harus dibuang, kecuali jika penuangan dilakukan secara tremi atau mendapat izin dari pengawas ahli. Kemudian yang terakhir, semua kotoran, serpihan beton, dan bahan lain yang menempel pada permukaan beton yang mengeras harus dihilangkan sebelum beton baru dituangkan ke permukaan beton yang mengeras. Kasus tertentu, persiapan yang lebih rinci juga harus dilakukan. Untuk beton prategang misalnya, penyiapan bahan kimia seperti bonding agent atau perekat untuk lapisan beton baru dengan beton lama, atau grouting semen untuk memperbaiki bagian yang poros karena kurang kompaksi atau karena segregasi harus dilakukan. Nah, seperti apa proses pencampuran bahan dasar beton dan pengecurannya? Hal yang pertama diperhatikan yaitu adalah yang pertama dosis. Takaran bahan penyusun beton yang dihasilkan dari hasil perancangan harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam pasal 332 SK SNIT 28/1991/03 tentang tata cara pencampuran dan pengecoran beton standar ASTM C685 dibuat secara volumetric batching and continuous mixing and ASTM 94. Beton yang mempunyai kuat tekan lebih dari atau sama dengan 20 MPa yang perbandingannya harus didasarkan pada pengukuran berat. Kemudian yang kedua, pencampuran beton. Proses pencampuran bahan dasar beton yaitu semen, air, pasir, dan kerikil dengan perbandingan tertentu. Pencampuran dengan
tangan bisa dilakukan apabila beton yang digunakan hanya sedikit. Pada proses pencampuran ini, terlebih dahulu agregat kasar dan agregat halus dicampur secara kering pada tempat yang rata, bersih, keras, dan tidak menyerap, kemudian dicampur dengan semen. Pencampuran dilakukan hingga terlihat warna yang sama secara merata. Alat untuk mengaduk berupa cangkul, trowel, atau skop. Kemudian di tengah adonan buat baskom dan tambahkan air sekitar 75% dari jumlah air yang direncanakan. Campuran diulang dan sisa air ditambah sampai campuran merata. Nah, kemudian yang ketiga, waktu pengadukan. Waktu pengadukan akan mempengaruhi sifat-sifat beton. Jika pencampuran bahan-bahan terlalu pendek, maka ikatan antar bahan beton akan berkurang. Sebaliknya, jika pencampuran yang lama akan mengakibatkan peningkatan temperatur beton, kehausan agregat sehingga agregat akan pecah. Terjadinya kehilangan air sehingga diperlukan tambahan air, nilai selam meningkat dan kekuatan beton berkurang. Selama proses pencampuran, viskositas campuran beton harus dipantau terus-menerus dengan memeriksa nilai selam yang disesuaikan dengan jarak pengangkutan. Kontrol dan jarak harus dilakukan. Mesin pengaduk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersifat mobile atau dapat dipindahkan dan yang berkapasitas kecil, mixer atau molen, dan pengaduk stasioner yang berkapasitas besar, bed ping plant. Dari segi ekonomi, penggunaan mesin pencampur untuk pekerjaan beton berukuran besar justru akan mengurangi biaya. Campuran beton yang dihasilkan biasanya akan lebih homogen atau plastis. Pencampuran dengan mesin ini dilakukan sesuai dengan manual atau pengaduk. Untuk beton siap pakai, pencampuran dan pengangkutan harus memenuhi persyaratan ASTM C94. Spesifikasi untuk beton siap pakai harus atau spesifikasi untuk beton yang dibuat dengan batching volumetrik dan campuran berkelanjutan. Menurut SK SNI T28199103 PS 333, waktu pengadukan minimal untuk campuran beton yang volumenya lebih kecil atau sama dengan 1 meter kubik adalah 1,5 menit dan ditambahkan selama 0,5 menit untuk penambahan 1 meter kubik beton. Waktu pengadukan ini akan berpengaruh pada mutu beton. Jika terlalu dekat, mencampur bahan kurang merata sehingga peningkatan antara bahan-bahan beton akan berkurang. Sebaliknya, pengadukan yang terlalu lama akan mengakibatkan naiknya suhu beton, keausan agregat sehingga agregat pecah, terjadinya kehilangan udara sehingga penambahan udara diperlukan, bertambahnya nilai kemerosotan, kemudian menurunnya kekuatan beton. Kekentalan campuran beton harus terus dilanjutkan dengan cara memeriksa nilai selam yang disesuaikan dengan jarak transportasi. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang proses pencampuran dari bahan dasar beton. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.